Dalam Minggu Palmarum, Minggu Palem, yang sekaligus juga adalah Minggu Sengsara pada saat ini, bacaan kita terambil dari Injil Matius 21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita akan belajar dari Matius 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Di dalam Minggu Prapaskah yang terakhir, yang kami sebut Minggu Palmarum dan sekaligus juga Minggu Sengsara, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau melalui kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami. Tidak hanya sekedar kami memahami firman ini, tetapi memampukannya untuk kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit pada saat ini. Roh Kudus menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Hosana. Bu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tema menurut buku rancangan khotbah yang diterbitkan oleh Sinode GKI pada saat ini adalah memiliki persepsi Yesus. Memiliki persepsi Yesus itu berarti bahwa kita diajak untuk mempunyai cara pandang seperti Yesus memandang, seperti Yesus melihat. Saudara-saudara, minggu ini disebut dengan Minggu Prapaskah yang ke-6, yang terakhir. Disebut juga Minggu Palem, dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan adalah Minggu Sengsara. Sebuah peristiwa yang terjadi, yang diingat oleh gereja dalam satu minggu ini. Saudara-saudara, Minggu Palem tahun A kali ini, tahun A itu tahun Matius, didasarkan pada narasi tentang penyambutan Yesus secara meriah ketika ia memasuki kota Yerusalem.
yang tadi kita baca. Injil Matius mengisahkan kedatangan Yesus sebagai raja yang memasuki kota tempat kemuliaan. Disebut Minggu Palem ini mengacu pada sambutan khalayak ramah yang tidak hanya melepas pakaian baju mereka di jalan menggelarnya, tetapi mereka juga mengambil ranting-ranting menggelar, dan Injil lain menyebutkan ada daun-daun palem yang dilambai-lambaikan untuk menyambut kedatangan Raja Agung, untuk menyambut Sang Mesias di kota Yerusalem itu. Lalu dalam minggu atau peristiwa satu minggu yang sama juga, kenapa disebut dengan minggu sengsara? Injil Matius mengisahkan ada serangkaian peristiwa-peristiwa yang menandakan kesengsaraan Yesus. Ini terjadi pada hari Rabu misalnya. Matius mengisahkannya dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 yang menceritakan bagaimana di situ Yudas mengkhianati Yesus. Lalu hari Kamis, Matius 26 ayat 17 sampai 75, ini kisah tentang perjamuan malam. Lalu ada penangkapan dan persidangan Yesus di depan mahkamah agama, di depan Sanhedrin, serta penyangkalan oleh Petrus. Lalu kemudian hari Jumat, kisah ini tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Lalu kemudian penguburannya, dan yang terakhir adalah hari Sabtu, Matius 27 ayat 62 sampai 66, ini tentang kubur Yesus yang dijaga. Dan kita sebagai gereja mengingatnya ini dengan Sabtu Sunyi. Saudara-saudara, jadi dalam minggu Prapaskah yang terakhir ini kita memperingati dua hal yang sangat-sangat kontras. Mengapa? Di awal tampaknya ada kegembiraan, sukacita meriah. Umat itu menyambut Yesus dengan begitu mulia. Mereka rela melepaskan apa yang melekat pada diri mereka, baju mereka, menggelarnya di tanah. Lalu kemudian mereka mengeluh-elukan Yesus. Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, namun tampaknya ini tidak berlangsung lama, hanya sesaat. Kemudian berubah, gejolak yang menyilupkan. Bukankah seringkali ini terjadi pada diri kita, pada diri orang-orang Kristen? Manakala apa yang kita harapkan terwujud, keinginan kita terpenuhi, maka tidaklah sukar untuk berseru dan memuji Allah. Ketika usaha berhasil, keluarga sehat, anak-anak tumbuh dengan baik, kerabat andai tolong begitu mengasihi, maka kita memuji Allah, memuliakan Allah, terpujilah Allah, dan seterusnya. Namun bagaimana ketika situasi mulai berubah? Apa yang tidak kita inginkan justru terjadi. Ketika kehidupan tidak menyenangkan menghampiri kita, penderitaan bertubi-tubi datang, ancaman dari hari ke hari kian nyata dan mengerikan. Di sini kita mudah berubah. Barangkali kita seperti Yudas atau seperti Petrus, mengkhianati dan menyangkal Yesus. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah belakangan ini batu uji untuk kita semua. Mari kita telusuri
perjalanan Yesus yang memasuki Yerusalem ini. Menurut Matius 25 ayat 5, Matius 21 ayat 5, kedatangan Yesus di Yerusalem adalah sebuah peristiwa yang tidak serta-merta begitu saja terjadi. Ini sudah lama dinubuatkan. Nabi Zakaria sudah menubuatkannya. Kalau kita buka Zakaria 9 ayat 9 mengatakan, katakanlah kepada putri Sion. Apa putri Sion ini? Putri Sion adalah Yerusalem beserta penghuninya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara, dalam pemahaman Injil Matius dan juga orang-orang yang menantikan pengharapan pada zaman itu, sosok Mesias yang mendatangi mereka ialah Dia yang memiliki wibawa seorang raja, raja yang agung, besar dan perkasa. Dalam teks Ibrani Zakaria ada penjelasan, Ia adil dan jaya. Saudara-saudara, raja yang begitu agung, mulia, adil dan jaya ini, tapi punya juga karakter sisi yang lain, yaitu sebagai tokoh yang lemah lembut. Apa maksudnya? Maksudnya ialah seorang raja yang memahami kebutuhan manusia, seorang raja yang tahu kerapuhan, kelemahan manusia. Memang seolah-olah ada dua tokoh, satu sisi kebesaran, keagungan, kehebatan, tetapi di sisi yang lain, tokoh ini menggambarkan atau memahami kerapuhan manusia, maka ia tampil dengan kelemah lembutan. Kedua-duanya mendatangi Yerusalem secara bersamaan. Matius mengajak kita untuk melihat dengan mata batin dari kedua sisi ini, sisi Yesus ini. Sisi sebagai raja yang penuh wibawa agung dan berkuasa, tetapi juga sebagai utusan Allah yang lemah lembut. Dengan demikian kita akan bisa memahami, melihat Yesus dalam kisah sengsaranya, kisah penghinaan, penderitaan, dan penyalibannya. Kita di situ akan melihat tetap Dia sebagai tokoh yang agung, tokoh yang berwibawa, tokoh yang menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Saudara-saudara, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai yang telah sebelumnya dipesan lebih dahulu, dipersiapkan oleh para murid. Konon, orang itu lebih sukar, lebih sulit mengendarai keledai ketimbang tunggangan yang lain. Mengapa? Karena keledai biasanya bukan hewan yang penurut. Lagi pula tidak bisa berjalan cepat seperti kuda. Oleh karena itu keledai sering dijadikan oleh manusia sebagai hewan pengangkut barang, pengangkut beban. Orang akan membawanya, menuntunnya di depan, mengarahkan keledai itu. Jadi keledai tidak dinaiki oleh orang. Jikalau ada orang yang menunggangnya atau menaiki itu, hanyalah orang yang pintar yang bisa mengendarai keledai tanpa ada yang menuntunnya di depan. Apalagi kalau keledai itu sama sekali belum pernah ditunggang. Saudara-saudara, kita mengingat dalam Perjanjian Lama ada kisah orang yang menunggang keledai, namanya
Bileam. Siapa Bileam? Ia seorang ahli tenung, ahli ilmu gaib yang diminta oleh Raja Balak untuk menenung, mendatangkan malapetaka bagi umat Tuhan. Namun akhirnya ia kocar-kacir. Belakangan barulah tahu bahwa Bileam, bahwa yang menunggang keledai itu siapa yang dihadapi. Bileam baru mengerti bahwa yang dihadapinya adalah malaikat Tuhan sendiri. Akhirnya ia tidak jadi menuruti permintaan Raja Balak itu. Ini dikisahkan dalam Bilangan 22 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35. Saudara-saudara, Yesus jelas beda dengan Bileam. Yesus datang bukan untuk mengutuki umat, tetapi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera kepada umat manusia. Yesus memasuki Yerusalem di atas keledai sebagai orang yang tahu dan mengarahkan tunggangannya yang sukar ini. Gambaran ini ibarat bahwa Yesus tahu bagaimana mengendalikan dunia yang sedang kacau balau ini. Maka jelaslah yang hendak dikatakan oleh penulis Injil Matius, bahwa Yesus adalah seorang yang arif. Ia dapat menyatukan antara kejayaan, kebesaran, keagungan, keperkasaan dengan kelemah lembutan. Dua karakter yang sangat sulit dipadukan oleh siapapun. Saudara-saudara, jika tema kita adalah memiliki persepsi Yesus, memiliki persepsi Yesus itu berarti menempatkan diri pada gambaran Yesus dengan segala karakternya. Sulit memang bagi kita ketika berada pada puncak kejayaan, puncak keberhasilan, kesuksesan, dan penuh kuasa. Pada saat orang berada pada titik ini, maka ia sulit untuk bisa punya jiwa yang lemah lembut, yang mengerti, memahami penderitaan orang lain. Lazimnya orang yang sedang berada pada posisi di atas akan melakukan apapun juga untuk memenuhi ambisi, untuk mempertahankan kekuasaan. Ia tidak segan-segan mengorbankan siapapun juga. Bukankah itu yang terjadi dalam sejarah tragis kehidupan manusia? Namun saudara-saudara, sebaliknya juga ada kalanya orang yang lemah lembut dipandang tidak berdaya dan dalam posisi yang rapuh. Saudaraku, disinilah hari-hari belakangan ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada kekuasaan yang mutlak, yang absolut, kecuali kuasa Allah sendiri. Terbukti dengan virus yang tidak kasat mata ini telah menguji bahwa tidak ada manusia yang dijaya, tidak ada manusia dengan kehebatan kekuasaannya bisa menaklukkan. Saudara-saudara, orang-orang pada kisah Yesus ini menghamparkan pakaian di jalan ketika Yesus lewat. Apa yang dimaksud dari tindakan ini? Saudara-saudara, pertama-tama, dia yang lewat itu pasti tidak akan menjejakkan kakinya di tanah yang kerap dipakai ini untuk menggambarkan kerapuhan serta kelemahan manusia. Jadi yang mendatangi Yerusalem ini adalah raja yang mengatasi kelemahan dengan kebijaksanaan yang lembut tetapi berwibawa. Sekaligus kegiatan menghamparkan pakaian itu juga menggambarkan kesediaan orang-orang untuk tunduk pada dia yang sedang datang itu. Saudara-saudara, bukankah pakaian membuat orang yang memakainya menjadi jelas? Pakaian adalah identitas kita. Seperti saya pakai pakaian ini, orang segera akan melihat, oh itu pendeta,
Orang memakai baju seragam sekolah, oh itu siswa. Orang memakai pakaian militer, oh dia adalah seorang tentara. Pakaian adalah identitas. Bila dihamparkan, bila ditanggalkan, berarti yang memakainya sedia menghamparkan dirinya di muka dia yang sedang lewat, di muka Yesus itu. Memang barangkali mereka melakukan itu bisa saja di luar kesadarannya. Ketika mereka hanya melihat keagungan sisi yang satu dari Yesus itu, keperkasaan dan kehebatan mukjizatnya, mereka belum melihat apa yang nyata-nyata menjadi ancaman bagi Yesus, ancaman yang sedang bertindak ini. Saudaraku, bukankah kita suka bertindak layaknya seperti banyak orang yang menggelar baju mereka, yang membuka baju itu untuk Yesus injak? Kita rela melakukan ini dan itu pada saat tenang, dan tidak ada yang mengancam kita, baik-baik saja. Namun bagaimana ketika ancaman itu begitu nyata ada di hadapan kita? Saudara-saudara, ketika para ulama dan penguasa ini berkolaborasi, sepakat menjerat dan membunuh Yesus, ancaman itu begitu nyata. Mereka yang berteriak Hosana, Hosana anak Daud, mereka yang membuka baju dan menggelarnya di jalanan untuk dilewati Yesus, ternyata kini berbalik meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, bayangkan, begitu besar dan mengerikannya kekuatan yang melawan kebijaksanaan itu, yang melawan damai sejahtera itu, sehingga dapat menembus sampai lingkaran yang paling dekat, ring satu murid-murid Yesus, Yudas. Begitu besarnya kekuatan yang mengerikan, tidak hanya terjadi pada zaman Yesus yang bisa menembus ring satu murid Yesus itu. Sepanjang zaman akan ada. Sekarang pun begitu nyata. Ancaman kesulitan dan penderitaan ini benar-benar ada di depan mata kita. Ia bisa merampas kebahagiaan, ia bisa merampas mimpi-mimpi kita, hingga merenggut orang-orang yang kita kasih. Kekuatan dahsyat sedang merasuki kehidupan kita, baik kehidupan fisik kita, tetapi juga mental spiritualitas iman kita. Ia mampu menggerogoti iman kita. Saudara-saudara kita yang dulu telah menanggalkan baju, menggelarnya bagi Yesus, kita yang telah menerima baptisan dan janji untuk taat dan setia, kini dan saat inilah kita diuji. Apakah kita akan meneriakkan juga seperti orang banyak, salibkan dia? Ataukah kita tetap melangkah dalam iman yang kadang lemah dan rapuh? Saudara-saudara, teruslah menelusuri jalan sengsara Tuhan. Jika pilihan kita yang terakhir yang kita ambil, maka tidak bisa tidak kita harus memiliki persepsi Yesus. Dia yang walaupun penuh kuasa, wibawa, keagungan, tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri dengan semena-mena. Meskipun disanjung banyak orang ketika memasuki Yerusalem, ia tidak menggunakannya untuk kepuasan diri, namun mau merendah, mengikuti dan taat pada misi Bapa, meski jalan sengsara yang ia harus lewati. Dalam kesengsaraannya, ia menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita menanggalkan segala keangkuhan, kebanggaan diri kita. Tanggalkanlah, ibarat kita menanggalkan baju kita untuk dilewati Yesus.
lalu berjalanlah di belakang sang raja itu dengan ketabahan dan ketaatan mutlak. Sengsara kita akan lalui, namun bukan dengan kehampaan, melainkan dengan penuh sukacita, sebab kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Selamat memasuki minggu sengsara. Muliakanlah Tuhan sekalipun dalam kesengsaraan kita. Amin.